Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, kawan-kawan. Selamat datang di channel Cerita Pendaki, channel yang mengupas tentang beberapa hal ilmu tentang pendakian gunung. Untuk video kali ini, saya ingin sharing kepada kawan-kawan tentang tips bagaimana cara memilih tempat untuk mendirikan tenda yang pas dan yang memang benar-benar safety, aman buat ketika kawan-kawan selama melakukan pendakian gunung. Ada beberapa tips yang perlu kawan-kawan perhatikan ketika kawan-kawan melakukan pendakian gunung, ketika proses mencari tempat untuk mendirikan tenda. Salah satu tips yang paling penting, yang pertama yang perlu kawan ketahui, yaitu kawan-kawan harus mengetahui kira-kira tempat atau lokasi dari tempat yang ingin kawan-kawan dirikan tenda itu memiliki potensi bahaya atau tidak. Jadi ini yang sangat penting sekali buat kawan-kawan perhatikan. Jadi yang pertama tipsnya itu kira-kira di dalam area sekitar wilayah di ketika kawan-kawan mendirikan tenda itu memang benar-benar terdapat resiko potensi bahaya atau tidak. Jadi kalau semisal ada potensi-potensi yang mengakibatkan hal-hal yang kurang aman, bisa dihindari. Biasanya potensinya gini, saya jelaskan lebih detail biar kawan-kawan bisa memahaminya. Yang pertama, coba kawan-kawan lihat daerah sekitar tersebut, kira-kira ada nggak sih peluang-peluang semisal kawan-kawan mendirikan tenda, posisi di atas tendanya itu memang ada pohon-pohon yang rantingnya mungkin ada potensi untuk jatuh, atau mungkin batang yang mungkin sudah rentang, sudah tua pohonnya, nanti resiko jatuh kena tenda itu resikonya banyak. Itu juga perlu kawan-kawan hindari. Terus juga potensi bahaya di sini kawan-kawan harus menghindari ketika kawan-kawan mendirikan tenda. Jangan sampai kawan-kawan mendirikan tenda pada posisi tenda itu di dalam aliran air. Jadi aliran air nanti ketika posisi hujan, resiko nanti tenda dari kawan-kawan bisa juga basah dan memang benar-benar nanti terkena air. Itu juga bisa dihindari. Terus kawan-kawan juga saya sarankan untuk menghindari eh, daerah yang memang di daerah tersebut itu rawan yang namanya terjadi yang namanya longsor. Jadi longsor ketika kawan-kawan mendirikan tenda, nanti taruhlah mungkin belakang dari tenda dari kawan-kawan terdapat bukit atau punggungan yang memang benar-benar itu gundul dan tidak ada tanamannya, nanti resiko-resiko longsor juga sangat bahaya. Terus kira-kira juga hindari daerah yang ada di sekitar kawan-kawan, kira-kira ada potensi hewan-hewan buas atau tidak. Itu penting banget untuk kawan-kawan perhatikan supaya kawan-kawan dalam mendirikan tenda juga safety. Terus juga ada kira-kira ada nanti kemungkinan batu jatuh dari atas, itu juga perlu kawan-kawan hindari. Jadi tips potensi-potensi bahaya yang memang ada di sekeliling dari kawan-kawan mendirikan tenda itu, kalau seandainya ada potensi-potensi bahaya, contoh semisal kawan-kawan mendirikan pada aliran air yang nanti kemungkinan seandainya hujan, kawan-kawan bisa taruhlah di pinggir-pinggir sekeliling tenda bisa dikasih parit-parit atau mungkin kayak got lah ya, tempat air mengalir supaya tenda dari kawan-kawan tidak terkena langsung oleh air, bisa terhindar. Kalau seandainya mungkin taruhlah ada resiko hewan-hewan binatang buas seperti ular ataupun babi, kawan-kawan bisa prepare dengan cara ngasih garam di sekeliling tenda dari kawan-kawan. Itu juga tips bagaimana cara kita untuk menghindari ketika kawan-kawan mendirikan tenda pada posisi yang memang benar-benar ini resiko bahaya atau tidak. Terus tips kedua yaitu kawan-kawan ketika mendirikan tenda, cari tempat yang dimana tempat tersebut memang benar-benar datar ya, datar. Jadi cara mendirikan tenda, kawan-kawan sebelum mendirikan tenda itu kondisi cari tempat yang benar datar. Ketika datar itu nanti kawan-kawan juga akan nyaman ketika istirahat. Terus ketika ada semisal mungkin batu atau ranting pohon atau apa di bawah tenda, bisa dibuang dulu atau mungkin disingkirkan supaya tenda dari kawan-kawan tetap aman ya.
tetap aman, supaya memang benar-benar nggak terus balik-balik nanti rusak, itu kan juga beresiko. Terus tips yang ketiga, saya sarankan hindari di daerah puncak. Nah, kadang beberapa ada pendaki yang memang seneng mendirikan tenda di puncak, itu juga sangat beresiko sekali. Resikonya apa? Yang jelas yang namanya puncak itu resiko badai itu sangat besar. Jadi ketika nanti ada badai hembusan angin besar, itu nanti juga resiko dari kawan-kawan ketika mendirikan tendanya nanti ada angin, itu juga sangat beresiko. Terus diusahakan cari tempat yang memang benar-benar enggak terlalu banyak pohon, dan jangan terlalu yang minim pohon. Jadi pada dasarnya yang namanya pohon ketika malam hari itu mengeluarkan karbon dioksida. Tapi kalau seandainya kawan-kawan mendirikan tenda di situ, nanti resiko juga ketika kawan-kawan pas pada waktu istirahat, pernafasan dari kawan-kawan juga kurang lepas, karena sama-sama kita menghirup udara oksigen, nanti bisa berebutan antara kawan-kawan dengan pohon. Itu hindari. Jadi yang paling enak emang kawan-kawan tentukan posisi mendirikan tendanya ya nggak terlalu angin banyak, dan juga kawan-kawan bisa mendirikan tempat tenda yang memang benar-benar nggak terlalu rimbun banget pohonnya, nanti resikonya juga itu. Terus tips yang selanjutnya yaitu hindari kawan-kawan pada jalur pendakian. Sering sekali kita amati banyak orang ketika mendirikan tenda pada poros-poros jalur pendakian. Nah, di sini nanti juga resiko dari kawan-kawan, mungkin ketika ada orang yang naik, resiko tenda dari kawan-kawan nanti juga akan mungkin kena, dan kawan-kawan juga nanti akan berisik. Jadi kawan-kawan tidak memiliki privasi ketika kawan-kawan istirahat. Apalagi kadang ketika orang naik, misal taruhlah malam hari, di situ kawan-kawan akan merasa ya berisik lah, berisik dan nggak nyaman. Terus kalau bisa coba cari tempat yang memang benar-benar dekat dengan air. Nah, lokasi yang dekat dengan air itu memudahkan kita ketika kita taruhlah pengen memasak, atau mungkin pengen buang air kecil atau buang air besar. Jadi sumber air itu bisa kawan-kawan gunakan untuk keperluan ketika kawan-kawan dalam proses pendakian. Itu nyaman sekali kalau seandainya dekat dengan air. Tapi jangan terlalu dekat yang bagian lembah. Nanti resiko nanti ketika ada kawan-kawan mungkin kena pacet itu juga besar. Itu uh, beberapa tips yang saya coba ringkas, yang bisa jadikan pedoman dari kawan-kawan. Saya ulangi lagi. Jadi yang pertama, tipsnya kawan-kawan coba hindari tempat yang dimana area tersebut resiko potensi bahaya, baik bahaya alam ya, kaitannya dengan longsor, pohon tumbang, atau mungkin aliran air, bebatuan, itu kawan-kawan hindari. Dan resiko ketika kawan-kawan ketika nanti ada semisal hujan turun, airnya itu nggak kena langsung tenda, itu juga sebisa mungkin hindari. Jejak-jejak dari hewan-hewan itu perlu sangat kawan-kawan hindari. Terus yang kedua, hindari di puncak. Usahakan jangan di puncak, di tempat yang lain lah, karena resiko petir itu juga atau mungkin badai sangat besar sekali. Terus cari lahan yang datar, yang nyaman, sebisa mungkin kawan-kawan punya tempat privasi, jangan di tempat jalur pendakian. Ini penting saya sampaikan, karena banyak beberapa pendaki mengeluh ketika naik sudah jalur-jalurnya dibuat tenda oleh orang-orang yang sudah naik duluan. Itu terus coba cari tempat yang benar-benar dekat dengan air. Terakhir, tips yang enggak kalah penting buat kawan-kawan, jangan sampai kawan-kawan mendirikan tenda di tempat yang memang benar-benar dilarang oleh masyarakat tersebut. Jadi ketika taruhlah ada beberapa tempat di daerah gunung tertentu yang memang benar-benar dilarang oleh masyarakat, jangan mendirikan tenda di situ. Resiko-resiko bahaya nanti juga akan terjadi pada kawan-kawan. Intinya yang ingin saya sampaikan pada video ini, supaya kawan-kawan tetap safety, tetap aman dalam mendirikan tenda. Biasanya kalau pengalaman saya pribadi, usahakan kawan-kawan kalau semisal mendirikan tenda menghadap ke balik dari gunung. Semisal gunung di belakang saya berarti mendirikan tenda, pintunya tuh dikebalikan dari gunung tersebut. Jadi nggak melihat langsung di gunungnya, tapi melihat ke bawah. Itu lebih safety untuk menghindari angin
Jadi ketika kawan mendirikan tenda biar lebih aman. Terus mungkin hembusan angin-angin ketika pas pada waktu mendirikan tenda, kawan-kawan bisa dengan mempergunakan mungkin tangan telunjuk dikasih air lidah, terus telunjuknya dikasih atas begini, nanti kira-kira mana yang paling cepat kering, itu berarti hembusan anginnya berasal dari itulah. Kalau bisa kita membelakangi supaya kawan-kawan tidak langsung terkena oleh angin. Jadi itu beberapa tips yang semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Barangkali kawan-kawan punya tips lain atau pengalaman lain kaitannya dengan bagaimana cara memilih tempat area untuk mendirikan tenda, silakan bisa share di komentar. Kita bisa diskusi bersama untuk terutama bisa buat bermanfaat buat kawan-kawan yang bagi pemula terutama ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.